salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yuka Anggorino, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK PGRI Keras Kabupaten Kediri. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, saya sebagai MC ingin membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah acara inti, desiminasi budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka bacaan dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Suwani SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati segenap jajaran Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian semuanya. Pertama, tiada kata yang telah disampaikan kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas semua taufik dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat kita semuanya bisa berkenan untuk berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan masih dari budaya positif dari rekan kita, Bapak kita, Bapak Yuka Anggorino dan Ibu Erwindiawati. Dengan harapan semoga atas kegiatan kita bersama pada pagi hari ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya bisa membuahkan suatu amal yang bermanfaat maslahah dunia kata akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan sangat berharap semoga kita semuanya diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Terima kasih disampaikan atas waktunya kepada pribadi kami selaku kepala sekolah. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan niat yang baik, niat yang tulus, kegiatan yang berkembang dampak positif ini betul-betul nantinya bisa bermanfaat masyarakat, khususnya memberikan keberkahan kepada lembaga kita tercinta. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan kita sangat berharap agar kegiatan ini betul-betul menumbuhkan rasa positif, menumbuhkan sikap positif, dampak positif, bagaimana agar betul-betul tertanam pada siswa, kemudian juga terjalin komunikasi yang baik dari Bapak Ibu guru beserta anak-anak didik kita, sehingga nanti kalau sudah terjalin komunikasi yang baik, insya Allah akan tertanam terutama niat yang baik bagaimana cara-cara untuk komunikasi, membangun komunikasi yang baik, menanamkan budaya-budaya yang positif, ya, budaya yang perlu ditanamkan sehingga menjadikan nantinya akan menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu tindakan wujud tindakan nyata yang berdampak positif untuk peningkatan akhlakul karimah ataupun budi pekerti. Kemudian
Seterusnya untuk Bapak Ibu, khususnya Bapak Yoga dan Bapak Ibu Erni Widiawati tentunya betul-betul berusaha semaksimal mungkin dalam kegiatan ini dalam mengemban amanah dalam rangka untuk menjadi guru penggerak. Tentunya harus betul-betul menjadi suatu teladan yang baik bagi teman-teman yang lain sekaligus bagi anak-anaknya dalam rangka untuk mengamalkan, mengimplementasikan apa yang telah didapat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ketika dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK PGRI Keras Tercinta. Oleh karena itu untuk hari ini sudah cukup kita sampaikan. Mari acara ini akan benar-benar bisa lancar dengan mulai itu bismillahirrahmanirrahim kita nyatakan dibuka sehingga betul-betul nantinya dalam pelaksanaan kegiatan di pagi hari betul-betul memberikan dampak yang positif, manfaat masyarakat ila yaumil qiyamah. Amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Suwani. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Yoga Anggorina dan Bu Erni Widiawati. Kepada beliau dipersilahkan. Sebelum kita mulai, mohon Bapak Hafiz untuk berdoa terlebih dahulu supaya acara kita bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi lancarnya acara pada hari ini, marilah kita mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari acara ini kita mendapatkan manfaat dan barokah. Al-hadirin wa ala sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa yaqulu sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqutulana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'an hisab. Allahumma ya Allah, Allahumma iftah 'alaina abwaaba rahmah, abwaaba barakah, abwaaba salamah, abwaaba ni'mah, abwaaba rizqi, abwaaba ilmi, abwaaba birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Hafiz. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Yoga Anggorina dan Bu Erni Widiawati. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir dalam pagi hari ini dalam acara saya, yaitu diseminasi budaya positif
CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kediri. Ini sebenarnya untuk memenuhi tugas pribadi saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk sekedar berkomunikasi, berkolaborasi dengan saya dalam acara diseminasi budaya positif ini. Untuk mukadimah saya ikut depan tadi ya, ikut Pak Warni. Jadi saya langsung ke materi budaya positif. Sebelum kita menuju filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan sebelum kita menuju ke apa itu yang dimaksud budaya positif dan teman-temannya nanti ada banyak sekali, jadi jangan supaya tidak terbebani atau supaya tidak lelah, saya ingin mengadakan ice breaking. Kersane nopo? Refresh, enteng, betul ya? Pak Eko siap? Ice breaking. Mungkin Bapak Ibu guru berpikirnya kok tadi ada ice breaking di kampus sekolah-sekolah rendah. Itu mungkin. Memang untuk kalangan SMA, SMK memang jarang yang mengadakan ice breaking, tapi tidak ada salahnya kan kalau kita mencoba untuk ice breaking agar siswa-siswa itu ada pemantiknya. Jadi sebelum memulai pelajaran, siswa-siswa sudah panas duluan, terus bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Ice breaking saya kali ini saya beri judul ayam dan bebek. Mungkin ada yang tahu, kalau ada yang tahu enak-enakan jangan ngono ya. Ayam dan bebek. Instruksinya gampang. Instruksinya adalah tirukan apa yang saya katakan atau tirukan saya. Mengerti? Dicoba? Boleh. Ya. Ayam bebek. Jenengan apa dari sarapan? Belum. Udah kok banter malah. Sama dong. Berarti kudu semangat. Ingat, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada kata-kata yang ngarso sing tulodo. Tegesé napa? Di depan memberi contoh. Loh, jenengan menjadi contoh tapi lemar kan enggak patut. Harus semangat ya. Coba langsung ke ayam bebek tadi. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Ada berapa bebek? Tiga. Salah. Ayo konsentrasi. Tirukan suara saya. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam. Bebek ayam. Ayam bebek ayam. Ada berapa ayam? Betul sekali. Itu namanya konsentrasi itu loh. Yang penting apa tadi? Di depan saya kan bilang instruksinya ikuti saya. Saya kan bilang ada berapa ayam? Ya sampai kuliah ada berapa ayam? Mau coba dijawab. Kan saya nggak bisa jawab toh. Sama enggak? Itu nanti bisa dipraktekkan. Panjenengan bisa praktekkan di kelas. Ketika anak-anak sudah kelihatan jenuh, kayak meletre, atau ngeluk, ngantuk, bisa dipraktekkan. Ya, soalnya kadang kalau kita nggak konsentrasi, mesti jawab. Janganlah, kasihan. Oke, siap ya. Sekarang kita masuk ke materi budaya positif. Jadi Bapak Ibu, sebelum masuk ke budaya positif, saya ingin mengulas sedikit mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sudah ada di materi PMM. Kalian tahu PMM? Platform anak sendiri beda. PMM karena sudah pernah mengerjakan loh. Sudah pernah loh. Saya tekankan sudah pernah loh. Sudah pernah. Soalnya identifikasi kata pernah kan ya yang penting satu kali atau dua kali, yang penting kan sudah pernah. Kalau panjenengan itu membaca di PMM, meresapi apa yang materi-materi di PMM, sebenarnya ada materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya di guru penggerak, ya, tidak ada di
tidak hanya ada di guru penggerak tapi di PMM ada. Jadi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun. Di situ menuntun saya kembali, menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi pendidikan itu tujuannya nuntun. Jangan perso nuntun. Nuntun iki piye? Mengajak. Ayo, ada siapa yang ingin ikut menjawab? Menuntun ini apa? Mestinya sebenarnya kan sudah nggak asik tuh kata-kata menuntun. Ayo, apa itu menuntun? Apa? Sebutkan namanya Bu. Sebelumnya nama saya Aliana Saiba. Ya. Untuk menuntun menurut saya itu mendampingi, terus apa ya? Membimbing, Mendampingi, mengarahkan. Oh, ya, menuntun, membimbing, mengarahkan, mendampingi. Sebelumnya saya mau tanya, menuntun ini panggonnya di posisi kita menuntun itu berada di mana? Di samping setara ya, nggak ngarep ya orang nih, mendampingi benar atau kata lainnya membersamai. Jadi kita itu sebagai pendidik ya, itu memang tugasnya itu menuntun kodrat anak. Lah kodratnya anak itu apa? Ada yang tahu kodrat anak? Ada kodrat anak dan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman kan sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kodrat anak adalah bermain. Anak itu berarti bermain. Bocah cilik cek anak-anak terus ngoco sinau apa gelem. Memang kodratnya anak itu bermain. Jadi kita sebagai guru ya kudu ngerti karepe anak itu piye. Keinginan anak seperti apa? Apa dia nuntun ya mengarahkan, benar tadi Bu Alia sudah mengarahkan sehingga nanti bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidik itu ibarat seorang petani yang bertugas merawat tanaman. Pendidik itu petani bertugas merawat tanaman, berarti tanamannya diibaratkan sebagai murid atau anak tersebut. Jadi petani kan tahu, oh tanamanku ini wayahe digawe apa? Oh wayahe di apa jenenge? Dirabuk, wayahe ditetes, apa wayahe diairi. Jadi petani kan tahu. Jadi sebelum kita menanam tanaman apa lemahnya tanahnya dibajak dulu, disuburkan dulu, digemburkan dulu. Pendidikan juga seperti itu, pendidik juga seperti itu. Jadi kita harus tahu bocah-bocah ini fasenya pengennya opo. Enggak kok dikei iki sampean kudu manut. Itu filosofi atau pemikiran zaman dulu. Padahal Ki Hajar Dewantara itu adanya kapan? Zaman biyen loh ya. Ini pemikiran zaman dulu tapi sampai sekarang itu sebenarnya masih bisa dipakai dan harus dipakai malah. Oke. Yang ketiga, pendidikan adalah tempat bersampainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan merupakan salah satu kunci untuk meraihnya. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang didapatkan anak melalui suatu lingkungan, yaitu lingkungan sekolah. Pendidikan kan gak ada di sekolah sebenarnya, ya kan? Di rumah pun kita bisa mendapatkan pendidikan dari orang tua. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, memang sekolah, lingkungan sekolah itu penting sekali. Penting sekali. Sekarang coba jangan pikirkan bersama-sama. Kalau di tataran SMA, SMK, kita masuk jam 7 terus pulang jam setengah 4 atau jam 3. Katakanlah jam 3 ya kita pulang. Itu ada berapa jam kita di sini? 8 jam. 8 jam. Kemudian
di rumah jam 3 sampai jam kira-kira anak-anak itu tidur lumrah biasanya jam berapa? Jam 9 ya, jam 9. Antara jam 3 sampai dengan jam 9 itu berapa jam? 6 jam, belum kepotong nek dadak tulan, urung kepotong nek dadak dan aku bertugas untuk bekerja dan lain-lainnya. Jadi intensitas anak itu lebih lama di mana sebenarnya? Di sekolah. Jadi memang penting sekali yang namanya pendidikan di sekolah itu memang penting. Tapi alangkah lebih baiknya lagi jika sekolah itu atau pendidikan di sekolah itu dibantu atau didorong oleh para pendidik yang sudah memiliki filosofi pendidikan biasa di Bantoro ini. Ini sebenarnya materi ini jadi kan bisa buka-buka lagi. Itu tadi saya sarankan jangan bukanya di PMM, jangan buka di Google. Kalau buka di PMM, siapa tahu jangan iseng-iseng terus mengerjakan. Gitu. Nonton ya, ini sekitar saja mengenai filosofi Kiai di Bantoro sebelum kita masuk ke budaya positif. Nah, sekarang saya ingin memberikan pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif. Sebentar. Apa mungkin setuju tidak setuju tapi aku punya ngerti alasannya. Ayo yang bilang setuju. Siapa? Ingin Baik, terima kasih. Saya setuju. Sebelumnya nama saya Mitra Meroma. Saya setuju bila hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setidaknya anak itu tahu kalau dia salah dan dia jerak atau tidak mengulangi kesalahannya lagi. Iya, terima kasih. Jadi untuk memberikan efek jerak, ya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang tidak setuju? Boleh nggak berpendapat lain? Oke, habis? Oh setuju. Baik kok? Setuju, ya sudah. Berarti semuanya setuju? Oh itu Pak Aki, keempat tertawa ini ngomongnya Pak Aki itu. Ya kita hanya memberikan komentar saja. Pak, ini saya masih mau menerka dulu. Ini hukuman yang bagaimana dulu? Betul Pak, itu kan hukuman ini kan hukuman yang jenengan kali ini contohnya hukuman ini piye, hukuman ini piye. Ya, maksudnya ini hukuman secara fisik atau fisik gitu sebenarnya. Kalau yang fisik saya tidak setuju. Kalau yang kalau yang fisik saya tidak setuju. Kalau yang non fisik saya setuju. Nah ini hukumannya bagaimana dulu gitu Pak? Kalau fisik kan saya tidak setuju. Kalau yang fisik itu berarti ada dua, pemberian hukuman dengan hal positif sebagai membaca buku dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Berarti ya saya setuju. Semuanya? Ada yang tidak setuju? Tidak ada? Ya sudah. Terus nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Berarti alasannya apa? Nomor 3. Ada yang ingin menjawab? Ada yang mikir di belakang. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, karena setuju karena anak itu kalau diberi motivasi akan semakin semangat seperti itu, kebanyakan seperti itu. Tapi tetap dalam batasan, tidak terlalu setiap apapun harus diberi dengan penghargaan. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Daris. Ini pertanyaan pemantik. Saya tidak akan memberi jawabannya sekarang. Jawabannya kan setuju ya. Tiga-tiganya setuju. Nanti akan panjenengan jenengan akan menjawab sendiri. Akan menemukan jawabannya sendiri di akhir diseminasi ini. Jadi yang kita bahas nanti tidak jauh dari yang namanya dari 3 pertanyaan ini. Langsung ya. Nah, topik dalam diseminasi saya ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian nomor 3, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
kelima 5 posisi kontrol, terakhir yaitu segitiga restitusi. Ada 6 materi. Semoga panjenengan tidak jenuh. Tapi tenang saja, ketika panjenengan menjadi jenuh, bilang saja, nanti akan saya beri es breaking lagi. Ya, es breaking bukan es krim, bukan es krim. Nanti beli. Ya, disiplin positif ya. Sebelum kita ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, saya ingin minta tolong dulu. Ini berdampingan nggak? Dua-dua nggak? Ini ya? Pak Alki minta tolong dipisahkan sedikit, bisa nggak? Volumenya. Panjenengan punya kertas? Punya? Disobek kecil ya? Disobek kecil? Ujian bujo kakek, gak usah rapi-rapi. Nah, terus panjenengan semua bayangkan, coba Anda bayangkan semuanya bahwa selembar kertas yang sobek itu adalah benda yang paling berharga, benda yang paling jenengan hargai. Boleh ditulisi wes, papane HP, cintaku. Oh iya gitu ya, motor apa terserah. Ketika sudah panjenengan genggam erat-erat, digenggam erat-erat. Pon, sudah digenggam? Kalau nggak usah ditulis nggak apa-apa. Bayangkan saja bahwa ini adalah benda yang paling jenengan paling berharga untuk jenengan. Sudah digenggam ya? Coba diangkat semuanya, genggamannya. Digenggam, diangkat semuanya. Sudah angkat semuanya? Oh, Bapak Ibu belum. Sudah ya, sekarang diturunkan. Tugas Anda berpasangan. Jadi berpasangan nanti Bu Dani dengan Bu Alia ya, ada ke depan. Saya beri waktu 5 detik. Salah satu dari Anda, umpamane Pak Eko dan Pak Indra. Salah satu dari Pak Eko atau Pak Indra mencoba membuka genggaman tangan yang digenggam temannya tadi. Jadi misal Pak Eko genggam, Pak Indra mencoba buka. Entah itu nanti dengan cara rayuan, bujukan, ancaman, atau apa terserah. Terserah. Coba ya, bisa dimengerti? 5 detik ya, 5 detik. Ya 5 detik coba ya. Ditentukan dulu, siapa yang genggam, siapa yang bujuk. Nanti gantian. Sudah ya? 1, 2, 3, mulai. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah. Sekarang gantian ya. Mulai. 5. Hop, sudah. Berhenti, Bon. Sudah. Apa yang terjadi? Ayo, pokok yang ingin berbicara nggak apa ya? Apa yang terjadi? Pokok Pak Indra ingin mencoba berkomentar. Yang terjadi adalah kita pasti akan mempertahankan apa yang paling berharga buat kita. Mempertahankan apa yang paling berharga untuk kita ya? Terbuka nggak Pak? Tidak. Padahal sudah diapakan tadi? Sudah diemot-emot tadi. Ya, ada yang lain? Apa? Sampai menyakitinya, tapi endingnya dibuka nggak? Nah, dibuka dan tidak katakan itu, bermasalah. Dimatikan saja Pak, sudah dimatikan. Nah, dimatikan. Dibuka atau tidak di kepala tangan jenengan itu yang yang mengontrol itu siapa? Jadi kita. Jadi kalau kita tidak menginginkan ini dibuka ya nggak bakal dibuka. Nah kita ini buka yang tak kayak ini loh, karena saya percaya dengan dia itu kan juga berdasarkan hati nurani kita kan, bukan dari paksaan loh. Meskipun sudah dipaksa atau diapakan, tapi kita tetap nggak diberikan juga bakal diberikan. Itu sebenarnya masuk
ke miskonsepsinya paradigma teori kontrol. Yang nomor 1 yaitu ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Bisa nggak guru mengontrol murid? Bisa. Jenengan mau apa? Buka tangan ini terus di kapan-kapan di batu kaca ini bisa kebuka nggak? Enggak. Yang bisa mengontrol ini siapa? Diri kita sendiri. Tapi pada kenyataannya sekarang memang murid itu terlihat bahwa guru itu yang mengontrol murid. Tapi bisa nggak sebenarnya murid itu apa namanya tidak berkehendak atau tidak mau dikontrol guru itu bisa nggak? Sangat bisa kan? Itu sebenarnya adalah ilusi. Seakan-akan itu guru itu mengontrol, mengendalikan murid, padahal enggak. Ketika murid itu enggak mau, ya sudah selesai kan? Nah, itulah miskonsepsinya teori kontrol. Nanti ada di belakang yang seharusnya terjadi itu apa aja. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini loh Pak, Bapak Ibu. Kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu hanyalah ilusi. Ilusi itu berarti kan tidak sebenarnya. Atau bisa dikatakan bahwa benar, sebenarnya memang kritik itu dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter itu benar. Tapi efeknya hanya jangka pendek. Betul ya? Terus yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dilem kuwi apik wae. Dilem ayo. Dilem ki apik wae. Nek dilem biasanya memang dia karena berbuat baik. Tapi nek sampai pernah dilem terus ini efeknya untuk si anak baik atau buruk? Buruk. Nah itu kan ilusinya di sini, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, sebenarnya tidak. Itu malah menjatuhkan si anak. Akhirnya malah leno nek arane bojo-bojo. Malah apa nek arane? Leno. Leno iki apa bahasa Indonesia ini? Lalai. Pinter apa ini? Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya jenengan ada rumah, ada cacili atau ada adikmu, mana? Udah loh, sing diutus sih mesti sing ya sing cilik mesti gelem kudu budal. Padahal ada posisi atau ada kekuatan sebenarnya dari si kecil untuk menolak. Boleh lo menolak kalau memang tidak berkehendak, tidak sesuai dengan hatinya. Dan ini jadi semua keempat-empatnya ini adalah ilusi yang sebenarnya itu baik, tapi ternyata tidak baik. Dan beberapa dari kita semua pasti sudah pernah mengalami atau melakukan hal-hal seperti ini. Iya, pasti pernah. Saya sendiri pun juga pernah melakukan hal-hal seperti ini. Nah ternyata setelah saya melakukan pendidikan, saya mendapatkan materi tentang ini. Nah, saya bertugas untuk mensosialisasikan atau memberikan informasi lanjutan kepada teman-teman. Jadi nek ilmu itu jadi Pak Dewi, ya. Ya, ini tentang miskonsepsi paradigma teori kontrol. Saya lanjutkan. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, stimulus responnya yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Benar ya? Benar. Semua orang melihat hal yang sama. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Aplikasinya itu ketika jenengan ngajar, biasanya kan kita hanya melakukan transfer materi loh, dianggap baik bocah-bocah iki pengen ini apa di kayak materi KB wis beres. Padahal kan
dari beberapa anak semua yang ada di kelas itu nggak semuanya itu serg, nggak semuanya itu pengen diulang materi UI. Jadi setiap orang itu memiliki gambar berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Nah, menurut teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi nek jenengan apa? Utus utawa negarane apa? Piye carane wong kuwi kudu ngerteni apa sing arepe awake dhewe pikirne pengen ini salah. Sebenarnya apa kita harus lebih bisa memahami orang lain. Benar sekali. Jadi dari lebih baik itu kita memahami orang lain. Jika kita ingin dipahami orang lain, maka hendaknya kita memahami orang lain terlebih dahulu. Betul ya? Setuju ya? Nah, kebiasaan orang kita itu yang mana, Pak? Kebiasaan orang kita itu yang mana? Yaitu semua wanita itu. Terus kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya kebetulan biasanya kan itu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar? Benar. Padahal menurut teori kontrol semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ketika anak melakukan tindakan yang salah, mesti apa dia ngomongin ini salah. Anak melakukan kegiatan yang buruk atau yang tidak sesuai dengan norma, pasti kita ngomongin sama melakukan kesalahan. Padahal kalau ditanya nyampo sampai rumah, mesti anak mesti memiliki sebuah alasan atau tujuan. Itu yang kadang itu kita tidak bertanya dulu, tapi langsung mengejudge anak itu salah. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Ya seperti kepala tangan tadi, saya bilang tadi, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol, orang lain nggak bisa mengontrol. Sampai dibujuk, dirayu, disakiti, sampai nggak pengen kan kalau nggak buka toh, ya kan? Dikasih duit, kalau dikasih duit pun dibuka ya, itu butuh. Tapi tetap buka dan tidaknya itu apa? Gumantung artinya dewi-dewi. Tetap berasal dari diri kita sendiri. Kemudian mana? Saya bisa mengontrol orang lain, itu adalah salah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang tadi kan, nggak ada yang berhasil buka. Berarti kan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Benar salah? Hah? Benar salah? Biasanya konten. Padahal yang benar itu kolaborasi akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Terkadang jangan dipaksa, artinya benar apa enggak tahu? Enggak benar. Ketika jangan artinya enggak benar akan melakukan sesuatu kan ya mesti akhirnya ya akan salah, ya akan berarti. Jadi lebih baik kita berkolaborasi. Kecuali jaringan mau kan, jangan apa LSM coba mana ada yang pernah bicara ketika dibuka, bukaan gunanya, aku pengen meru, aku berarti ada duit, jadi apa dia bodoh. Enak LSM pernah ngomong gitu nggak? Enggak dong. Tapi mesti pikirnya mau soal itu bukan, mementingkan diri sendiri. Ya toh? Kalau di stimulus respon itu adanya menang dan kalah. Tapi kalau di teori kontrol adanya menang dan menang. Kabeh menang. Kabeh untung. Tapi dari stimulus respon ada yang untung, ada yang rugi. Ada yang menang, ada yang kalah. Itu sekilas saja mengenai stimulus respon dari teori kontrol. Kemudian, nah kita sudah masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Apa itu disiplin positif? Moga ada yang mengutarakan pendapatnya. Disiplin positif itu apa, Bapak Ibu? Wong sik pagi wis ngopi. Moga Pak. Kalau iya, nggak apa-apa. Oh, ingin mencoba menjawab? Ya terima kasih. Menurut saya ini disiplin positif itu
itu adalah melakukan kegiatan yang positif terus-menerus setiap hari. Continue ya, melakukan kegiatan yang positif tadi secara terus-menerus, secara kontinu, ya itu disiplin positif. Kira-kira benar nggak ya? Ya, ini disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Nah, Bapak Ibu sebenarnya disiplin itu mengacu pada diri sendiri, disiplin diri. Jadi disiplin itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tapi kebanyakan kata-kata disiplin itu bukan untuk kita, bukan untuk diri sendiri, tapi disiplin itu mesti untuk orang lain. Itu paradigma yang salah ya. Kita harus mengembalikannya dulu, bahwa disiplin itu sebenarnya merujuk atau mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian dari kata disiplin tersebut nanti akan masuk ke yang namanya disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara atau penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu nanti akan menumbuhkan akan menumbuhkan unsur intrinsik dari diri siswa atau diri peserta didik sendiri. Dan unsurnya unsur intrinsik, berarti unsur dari dalam. Jadi itu disitu tujuannya dari disiplin positif. Jadi kalau imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman itu masuknya ke ekstrinsik, karena semuanya itu dari luar. Nah, sedangkan disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi tujuannya nanti bahwa anak-anak itu bisa menumbuhkan disiplin positifnya itu dari diri mereka masing-masing, tanpa imbalan, tanpa reward atau tanpa ancaman hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bisa dipahami? Kembali lagi ke diri, disiplin itu ke disiplin diri yang nantinya menumbuhkan rasa tanggung jawab dari diri kita sendiri. Akhirnya kita memiliki motivasi intrinsik tanpa anak embel-embel iki tak paringi sampai oleh iki, tapi nek sampai wis tumbuh motivasi intrinsik bahwa jenengan akan melakukan disiplin, jenengan akan disiplin terus. Tapi ketika jenengan sudah terbiasa diberikan penghargaan atau reward, sekarang jenengan juga diberi belum? Terus akhirnya utuh orang disiplin ya. Disiplin karena ada imbalan. Itu efeknya kan efek jangka pendek. Kalau diberi imbalan, ketika gurunya tidak beri imbalan, otomatis sudah nggak disiplin lagi, bisa otomatis itu. Contoh lain, ketika di suatu sekolah itu ada salah satu guru, katakanlah guru itu killer, guru ini keren banget, sering menghukum siswa. Bocah telat 5 menit langsung ke push up, keliling lapangan ping 10. Siswa takut nggak? Takut. Akhirnya siswa disiplin nggak? Disiplin karena takut. Tapi ketika guru itu tidak ada atau sakit beberapa hari, siswa itu disiplin nggak? Ya, karena efeknya efek jangka pendek. Motivasinya ada karena ada motivasi eksternal. Berarti belum tumbuh dari dirinya sendiri. Konten ya, itu disiplin positif. Kemudian lah kita tadi membicarakan mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sifatnya positif ya. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut telah disepakati bersama
lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang sudah ada Bapak Ibu. Ini mestinya menjadikan sudah tahu semuanya. Ada profil pelajar Pancasila atau P3 itu sebenarnya nilai-nilai kebajikan. Karena isinya sifatnya sifat positif semua. Nggak memandang suku, bangsa, agama, semua bisa masuk. Profil pelajar Pancasila sudah hafal? Kalau saya ngapalin dan tak nyanyi deh. Ada yang tahu lagu ya? Bukan itu Pak. Yang belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini tipe ya, ini gotong royong. Maaf, betulnya gotong royong. Biasa R sama T kan berdekatan. Gotong royong. Ada yang pernah mendengar itu? Pernah ada yang sudah mencoba menyanyikan? Belum. Coba? Nanti bisa dipraktekkan ketika, oh ya, P5 kita, proyek belajar Pancasila kita yang bulan Agustus kan sudah ada P5 loh. Itu saya harapkan Bapak Ibu guru ketika nanti menjadi fasilitator dalam kelas bisa mengajak siswa-siswanya untuk bernyanyi. Simple. Lagunya ini dari lagu apa ya Pak? Saya ulangi ya, nanti kita bersama-sama. Monggo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan kita semua. Jadi kan belum pernah bernyanyi di kelas. Belum. Ya, lagu senajan jenengan SMA, ngajar SMA atau SMK atau kita kan di SMK, tapi tetap kita harus tahu kodratnya anak itu bermain. Bocah yang jejak bermain ini seneng bukan? Seneng. Jenuh yang ditindak kayak pelajaran ketika jenengan ajak bermain tadi bernyanyi atau SBG kayak tadi pasti seneng. Nah, pernah di mana ya? Ada efeknya. Senang. Oh, senang. Terus lah, yang penting anak itu bisa berrefresh, nggak ngono. Betul nggak? Nah, profil pelajar Pancasila itu termasuk ke nilai-nilai kebajikan, sifatnya positif semua. Lu kok karya Twitter kok ini? Aduh, saya hilang Pak. Nggak apa-apa. Terus yang kedua ada Indo Primary Years Program atau PYP. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu semua juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir adalah, sebenarnya nggak terakhir, ada banyak, tapi saya hanya mengutip 3, yaitu keterampilan hidup atau life skill. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu masuk ke nilai-nilai kebajikan. Itu Pak Bu, memberikan yang terbaik dari diri itu juga termasuk ke nilai-nilai kebajikan. Jadi sebenarnya Pak Ibu itu setengah-setengah, yang membantu setengah-setengah. Ya, sing ikhlas, Pak Eko, nanti Pak ini makan bingung. Lanjut. Nah, ini tadi motivasi perilaku manusia itu ada 2, Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ini tadi sudah sedikit saya ulas di depan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu maksudnya ke motivasi ekstrinsik. Contohnya tadi, ketika ada guru yang killer tadi, akhirnya nggak masuk kan bocah-bocah akhirnya nggak disiplin lagi. Itu anak-anak disiplin karena dia itu menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Gelem-gelem akhirnya disiplin. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau reward tadi itu juga masuk ke eksternal. Ketika anak itu ketika dalam suatu kegiatan itu akhirnya ada penghargaan, bocah-bocah tidak akan semangat. Ya enggak?
Mergo kulino diparingi penghargaan. Sekali gak dikasih penghargaan bocah-bocah akhirnya orang semangat, orang pro, gak disebut lagi. Soalnya anak-anak itu sudah kadung terpatri di dirinya. Ketika saya melakukan sesuatu akan mendapatkan imbalan atau penghargaan tersebut. Itu motivasinya eksternal. Beda kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu tumbuhnya memang dari diri sendiri. Pak, menurut saya Pak, Nick yang itu bunyinya juga seperti ini. Hijau. Ya. Hilang suara di trigger tak enak. Itu tadi ya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kemudian, nah ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Pada mendengar dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya penghargaan itu sama dengan hukuman. Cuma kata-katanya aja yang berbeda, terus penerapannya saja yang juga berbeda. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Penghargaan dan hukuman itu sama. Ayo, apa PR garapan? Ya rambu garap sama Melayu mobil 100 hukuman. Ayo PR digarap kok dapat digarap apa ini duit saya. Iya kok penghargaan. Sama-sama dia itu menuntun atau sama-sama itu ada rayuan kebujukan. Meskipun apa efeknya itu beda dalam artian si jini itu mesti apa kena pulau sorot itu apa sih? Hukuman kan mesti tidak enak ya. Hukuman tidak enak dan apa penghargaan itu pasti enak. Ya enggak? Penghargaan itu enak, reward itu mesti dapat enak. Tapi kalau hukuman mesti dapatnya enggak enak. Tapi efeknya sebenarnya sama. Dia melakukan sesuatu itu karena ada imbalan atau bujukan. Dari situ bisa dimengerti saya. Lah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Jangkanya jangka pendek saja. Jadi ketika kita tidak melakukannya, tidak memberikan penghargaan itu, otomatis sifat-sifat kebijakan tadi arah itu pasti tidak dilakukan lagi. Karena itu tidak diyakini oleh dirinya sendiri. Tapi apa? Diyakini itu dilakukan karena adanya imbalan itu. Motivasinya eksternal. Penghargaan itu merusak hubungan, benar apa enggak? Benar. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, pasti. Ya, mesti ada kesenjangan. Makanya sekarang itu yang namanya perapotan itu kan nggak ada dalam apa ranking-rankingan. Karena itu penghargaan itu merusak hubungan. Dan itu mungkin dari beberapa bapak ibu banyak yang juga belum mengerti atau baru tahu. Penghargaan itu menghukum. Nah, penghargaan menghukum. Orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Sampai nek kulino sampai nggak kulino disetir atau apa jenis pengennya bebas. Saya tapi ketika sampai apa diberikan suatu penghargaan yang dalam jangka waktu yang lama, pasti bakal jenuh. Contohnya ini, saya pernah kapan hari itu mengusulkan juga di sekolah bahwa kita harus mengadakan berikan suatu penghargaan untuk bapak ibu guru yang sudah menyelesaikan tugas-tugasnya di PMM yang paling banyak. Itu sebelum saya mendapatkan materi ini, saya pernah bilang kepada Pak Parmi, Bu Indah Pak Mo untuk memberikan penghargaan untuk teman-teman yang sudah melaksanakan tugas-tugas PMM-nya sampai aksi nyata dan mendapat sertifikat. Tapi ketika saya mendapatkan materi ini, akhirnya saya mikir lagi. Kan ini mesti kan ada pressure. Ayo semuanya harus mengerjakan. Nanti kalau yang mengerjakan yang banyak akan mendapat reward. Terus ketika jenengan mengerjakan terus-menerus sampai jenengan gak ikhlas atau apa karena tuntutan itu tadi, akhirnya kan yo malah mikirnya iki supaya aku malah dikongkon koyo apa jenenge dihukum. Padahal depannya atau awalnya tadi
sampai harus garap karena akan diberi penghargaan, akan diberi reward. Tapi ketika itu dilakukan terus menerus sampai jenuh, akhirnya apa? Kayak seakan-akannya aku malah dihukum kalau garap, padahal aku nggak pengen garap, padahal aku garap siji ora apa-apa. Ya kan tidak? Iya, makanya jenengan nanu apa aku pikir ulang, nggak usah lah. Akhirnya apa? Ya tergantung juga jenengan. Akhirnya saya milih iya aku satu dewi. Hadiah apa tau? Hadiah apa? Hadiah buku ya lah, buku aku satu dewi. Hadiah apa? HP keluar HP. Pasti ada sih juga. Nah, terus ini ada pertanyaan, hukuman atau konsekuensi. Jadi kan perso bedanya hukuman dan konsekuensi. Bedanya hukuman dan konsekuensi dan hukuman itu beda apa sama sih? Beda ya? Nah, dijawab dulu, nanti kita tahu bedanya hukuman dan konsekuensi. Nomor 1, mencatat 1000, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman konsekuensi? Karena terlambat hadir di sekolah, terlambat sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman konsekuensi? Oh, konsekuensi bu, nggak apa-apa. Berarti konsekuensi hukuman ada hukuman ada konsekuensi. Kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman konsekuensi? Bukan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Gak apa. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisikal. Hukuman. Ada yang lain? Oh, coba tipu. Konsekuensi. Kalau guru PJK punya konsekuensi. Udah ya, kita lihat jawabannya bersama-sama. Nah, ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu masuk ke hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar itu juga masuk konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu, masuk ke hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran menjauhkan, itu masuk di konsekuensi. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Dari sini kita mestinya tahu perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, kebanyakan hukuman itu menyakitkan, ya enggak? Dan harus terjadi sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi saja. Menyakitkan enggak? Belum tentu itu menyakitkan. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama akhirnya. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman saja dalam jangka waktu yang pendek. Seperti yang dibilangkan Pak Eko tadi di terakhir, bahwa nomor terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran menjauhkan itu konsekuensi karena memang sudah termasuk ke kesepakatan. PJOK kan olahraga, hukumannya atau konsekuensinya juga harus sesuai dengan olahraga. Lalu itu tadi apa?
terlambat sekolah apa hubungannya karo nulis? Apakah dengan nulis anak-anak itu tadi tidak akan terlambat? Kan enggak juga. Terus akhirnya kalau hukuman itu akan menciptakan anak itu membenci kedisiplinan, benci akan kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi itu anak akan menghargai, karena konsekuensi kan jadi kesepakatan juga, menghargai. Terus hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus kalau hukuman itu cenderung anak itu akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi hukuman-hukuman itu biasanya memang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Ngawur, pakai ngawur. Kalau itu mau terlambat sekolah kok sekolah main dan lapangan basket. Seharusnya apa? Kamu sudah terlambat sekolah, juga usah dihukum. Konsekuensinya apa? Anak itu sudah ketinggalan pelajaran. Itu sudah masuk ke konsekuensi kan? Berarti konsekuensinya ketika nanti pelajaran selesai, anak itu harus tinggal di kelas untuk menyalin materi yang sudah tertinggal. Hanya sebatas itu, nggak usah dihukum. Ketika dihukum mulai tambah waktunya sesuatu. Ya benar? Iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret bahwa di coret-coret akhirnya itu tanggung jawab. Itu masuknya ke konsekuensi benar. Jadi orang kok pergaulan di coret kertas atau hukum kondisi gede kan ngono. Itu masuknya ke hukuman malah menyakitkan kan? Ya. Itu tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tadi tidak terencana. Ya, biasanya tiba-tiba bocah telat. Bapak dia ngerti, pokoknya aku. Nah, tidak direncanakan. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Maka kontrolnya mesti yang ini sing hukum. Murid mesti karet mematuhi saja. Terus bersifat satu arah. Yang jadi objeknya mesti si murid. Guru nih orang apa-apain. Terus berupa hukuman fisik dan atau psikis, itu hukuman. Dari sini setuju nggak, Pak Bu? Hukuman itu tadi tidak terencana, tiba-tiba. Terus mesti murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Bergo kontrolnya dari guru, bersifat satu arah. Guru murid ketok kemudian. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Setuju atau tidak? Dengan lepas di guru apa? Atau setuju kan? Terus kalau konsekuensi itu terencana atau telah disepakati, itu konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi muridnya mesti tidak nyaman. Terakhir, sikap guru selalu memonitoring murid. Murid itu dimonitor tok. Itu masuknya konsekuensi. Kalau restitusi beda lagi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, untuk restitusi ini nanti akan dibahas lebih di bab terakhir. Segitiga restitusi ada. Jadi sebenarnya ada 3 tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang penting jangan tahu dulu bedanya hukuman dan konsekuensi. Setelah ini jangan ketika sudah kembali ke pembelajaran jangan tahu kira-kira itu saya akan memberikan hukuman atau konsekuensi. Motor ya, jadi nggak syukur. Yang penting terarah. Nggak pelajaran PJOK, nggak kawan Melayu, nggak masalah toh. Terarah. Nggak pelajaran di luar itu kok ngomong Melayu, itu malah menghakimi atau menyakitkan untuk si murid. Motor. Lanjut. Nah, setelah kita melakukan mempelajari mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi, kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, bukan tata tertib kelas? Go, ada yang ingin berpendapat? Mengapa ada tulisan keyakinan kelas? Kenapa subtema saya ini keyakinan kelas, bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas? Ada yang ingin berpendapat?
Iya, saya baca juga. Wah, suara itu. Kalau keyakinan kelas, berarti keyakinan itu tumbuh dari diri sendiri. Sedangkan kalau peraturan itu dari eksternal atau orang lain. Sama Pak, ya. Ada yang lain? Sama? Ada yang lain? Ya, benar sekali apa yang sudah diaturkan Pak Ilham tadi. Keyakinan kelas itu karena tumbuh dari diri kita masing-masing. Hal yang sudah kita sepakati bersama, yang sudah kita yakini. Jadi siswa itu dilibatkan. Tapi kalau peraturan itu cenderung yang membuat hanya salah satu pihak saja. Contohnya, sampai nggak Pak motor nggak gaya helm ketilang, ini maksudnya peraturan toh? Nah, sehingga apa sampean? Nggak dilibatkan kan? Tapi kalau keyakinan itu ada, jadi itu dilibatkan. Guru dan murid itu sama-sama terlibat. Nah ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang pertama itu bersifat abstrak, malah abstrak ya. Yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, itu harus digarisbawahi Bapak Ibu. Dibuat dalam pernyataan positif. Berarti kalau positif itu yang baik-baik saja. Jangan ada kata tidak dan jangan ada kata jangan atau dilarang, karena itu masuk ke negatif. Terus keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas sithik wae, sebetulnya bocah-bocah eling. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terakhir, semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi itu tadi, yang namanya keyakinan itu semuanya terlibat. Ketika jenengan membuat keyakinan kelas, yang membuat keyakinan bukan jenengan yang sebagai guru, tapi juga melibatkan siswa atau murid. Guru hanya memfasilitasi, hanya mengarahkan saja. Yang penting itu tadi, kata-katanya atau dibuat dalam pernyataan yang positif. Dan next ada soal-soal lagi. Yang sebelah kiri itu peraturan Bapak Ibu. Yang sebelah kanan itu adalah keyakinan kelas. Mari kita bersama-sama belajar merubah dari peraturan ke keyakinan kelas. Dari peraturan ke keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu masuk nih peraturan. Tapi nek keyakinan mlebetin apa? Mengembalikan. Ya, kan tadi kalimat apa? Bahasanya bahasa yang abstrak dan universal, positif. Kita kembali ke nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai-nilai kebajikan kan ada banyak. Ketiga yang memang gotong apa? Bertakwa beriman dan bertakwa kuwi, gotong royong, berlalu kritis. Jadi kalimat-kalimat keyakinan kelas itu seperti itu Bapak Ibu. Enggak kalimat-kalimat mengembalikan enggak. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu cenderung ke, kalau menurut saya cenderung ke tanggung jawab. Ini betul. Karena kita yang mengambil buku, berarti kita juga harus bertanggung jawab mengembalikan ke tempatnya. Terus dua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya adalah untuk dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya diganti menjadi menghargai orang lain. Kalimatnya positif, jangan ada kata dilarang. Nek gak oleh ganggu, berarti kita harus menghargai. Ya kan contoh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinannya harus datang tepat waktu atau berkomitmen. Boleh. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi boleh, menghormati orang lain juga boleh. Terus apa? Keselamatan yang boleh. Dilarang menggunakan narkoba, masuk ke yang gini
kesehatan, menjaga diri tuh ya. Terus bergantian atau menunggu giliran, bersabar, tertib, menghormati orang lain. Terus apa? Gunakan masker, boleh? Kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas, keselamatan, keamanan. Jadi keyakinan kelas itu seperti itu, Bapak Ibu. Kata-katanya itu yang abstrak tadi, yang ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan yang positif. Nah, di sini tadi kan nggak ada tuh kata-kata dilarang. Dari peraturan ada dilarang, tapi maksudnya kan peraturan. Tapi kalau ke keyakinan, kalimatnya positif. Tanggung jawab, menghormati orang lain, terus apa? Berkomitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain. Nah, dari keyakinan kelas yang ada ini, nantinya kan jenengan pilih-pilih, berarti ada berapa, itu jadikan keyakinan kelas jenengan. Jadi jenengan yang ada terus wali kelas, sebenarnya nggak hanya wali kelas, guru mapel pun bisa. Tapi memang lebih enak wali kelas ketika ingin membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu biarlah anak sendiri yang berpikir, sama meyakini hal apa yang baik-baik untuk kelas kita. Awal membuatnya ya seperti tadi, kita membuat peraturan dulu. Dari peraturan baru kita ubah menjadi keyakinan. Nah, kontrak belajar boleh saja. Tapi kan itu yang membuat kan kita bersama kan. Akhirnya kita sepakati, nek bocah-bocah TK SD biasanya berbeda keyakinan kelas misalnya kita tanda tangan. Tapi nek SMA SMK maksudnya dulu. Langsung nyetak banner Pak, kayak gede-gede. Terserah monggo. Itu kesepakatan. Boleh kalau guru mapel mungkin kesepakatannya itu bisa diambil di grup WA atau namanya, dibuatkan kecil saja, ditempel di dinding juga nggak apa-apa. Pada dasarnya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kan sifatnya positif, ya kan? Keyakinan kelas itu sifatnya positif. Nantinya keyakinan kelas itu diharapkan itu bisa menjadi keyakinan sekolah. Jadi nggak hanya di kelas saja. Ketika semua kelas itu sudah memiliki keyakinan sendiri-sendiri, itu nantinya pasti akan timbul keyakinan sekolah berdasarkan keyakinan kelas yang ada di setiap kelas. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu, untuk sekarang itu tidak ada lagi yang namanya peraturan, tidak ada lagi yang namanya tata tertib. Adanya apa? Keyakinan. Hal yang sudah kita yakini dan yang sudah kita sepakati. Betul ya? Ngantuk? Speaking lagi? Saya tak mikir speaking. Saya tadi tahu. Oh iya. Saya lali deh Pak Bu. Saya tadi menyiapkan 2. Cuma yang kedua tadi aku kok lali. Mohon maaf loh. Padahal ini masih ketiga loh. Orang 3 lagi loh. Apa mungkin teman-teman lain ada yang mencoba untuk speaking? Ada Pak Delis punya speaking? Hah? Ada? Kalau enggak, saya ajar. Sekarang coba berdiri. Berhadapan-hadapan. Cari teman. Ada teman ya? Sudah siap? Speakingnya adalah sebuah pertanyaan, jadi cepat-cepatan jawab. Cepat-cepatan jawab. Langsung. Contohnya gini, 2 tambah 2, Pak. Enggak, yang ngasih pertanyaan saya. Saya langsung mencoba menjawab. Pilih kan? Coba ya. Siap? Ya. Aku akan lupa Bu. Saya itu mau terikat teman-teman di SD sama TK. Biasanya nek bocah-bocah
untuk ngantuk ini mesti bilang gini, mana semangatmu? Ini semangatku. Tapi jenengan aja ngoten mesti pola apa aduh boleh tepat. Enggak apa. Siap ya? Langsung jawab. 5 kali 3. Jadi kan ada berdebat dengan temannya. Ada temannya. Terus yang saya menang ngacung terus bergeser ya. Bergeser ganti musuh lainnya. Karena lawannya tadi terlalu easy. Menang musuh menang, kalah musuh kalah. Siap? Apa guru matematika, bahasa Inggris, bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa ya? Anake pedus. Ayo, sim menang aja. Ayo jujur, bulan itu Pak. Bulan ya. Salah kabeh. Ayo, sekali lagi. Enggak pedus kok gede. Ayo. Buat. Siap? Gondang ninjo. Duduk. Lah kok ngerti mau kita. Gondang ninjo iso seperti mau kita. Yo, lain ya, lagi ya. Pandowo sing nomor 4. Makro. Aku segitu. Bal. Bon. Reverse lagi. Boleh? Itu pengetahuan mungkin. Bocah-bocah kadang juga kasih nggak ngerti, kalau bocah-bocah lalu guru kadang nggak ngerti. Itu bisa diterapkan di kelas. Entah itu nanti beralih bahasa Jawa, matematika, bahasa Inggris. Terus kadang itu kan, kalau kita menggunakan matematika itu anak-anak malah kok enggak. Kalau menurut saya loh ya, anak-anak itu kok enggak malah pegil atau pegel, kan malah tertantang kan. Kalau tertantang itu kalau saya, tapi kalau juga nggak tahu. Tapi efeknya nanti ketika jadi lawan sendiri, ketika jadi kesel, pegel, paleh, akhirnya apa? Efeknya kenapa? Efeknya dengan ada bahagia sekarang senang, refresh lagi, siap ke materi selanjutnya. Macam nggak teh. Benar, masih 19 kurang berapa slide berarti kurang 17 slide. Nah, kemudian materi selanjutnya kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Pada cepet ya teman-teman. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Benar? Kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Benar? Nah, itu kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, sebenarnya apa 5 kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup, di tengah-tengah. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, itu adalah kebutuhan juga. Butuh nggak saya dikasih kasih sayang? Butuh banget. Penguasaan itu juga
apa? Masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kebebasan dan yang terakhir yaitu kesenangan. Iki apa ini? Nah ini kasus. Nanti saya beri kasus. Ya ini tadi nggak usah diberi penjelasan, jadi mesti paham ya bahwa bertahan hidup memang kita harus bertahan hidup dengan apa? Biasanya bertahan hidup teridentikan dengan sandang, pangan, karo papan. Terus saya kasih sayang ya dengan mesti butuh yang namanya kasih sayang dan diterima, tidak dikucilkan. Penguasaan jadi mesti pengen menguasai itu dia, pengen berkuasa. Kebebasan jadi mesti pengen bebas, pengen menentukan diri sendiri, tidak didikte. Terakhir itu kesenangan, kayak ngopi itu kesenangan apa kayak itu? Bapak tak dia dibeli nggak ngopi. Ngeten. Ini ada kasus Bapak Ibu. Bentar ya, saya tak minum ya. Olah. Loh, tadi kan sudah ada di kantor, nggak dibeli tuh. Ya, Bapak Ibu, ini ada kasus Ibu Kiki, guru wali kelas 12 TK 3 di SMK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 12 TK 3 telah datang padanya untuk mengeluhkan Doni yang seringkali meminta uang untuk makan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, Ibu Kiki, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini Ambar cuma agak ganti Kiki. Kiki Ambarwati. Ya, masuk Pak. Kiki Ambarwati. Kadang dipanggil Kiki, kadang dipanggil Ambar. Ayo, Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi kembali lagi ya ke sini tadi. Kebutuhan dasar. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Jadi kita jangan langsung menyalahkan anak. Doni ini benar apa salah? Salah toh? Tapi kita jangan langsung menyalahkan. Kita tanya dulu tujuanmu apa. Mesti ada 5 dari kebutuhan dasar itu yang belum terpenuhi. Jika kelima kebutuhan dasar itu terpenuhi, nggak mungkin Doni melakukan hal seperti itu. Semisal ketika Doni beralasan bahwa dia melakukan itu karena dia tidak sarapan, tidak punya tidak makan, tidak punya uang saku, berarti dia melakukan itu karena dia belum terpenuhi di kebutuhan bertahan hidup. Ada alasannya. Terus kira-kira kalau jawabannya Doni itu untuk penguasaan apa Pak? Ingin kasih tujuan itu rasa diterima kan maksudnya kasih sayang. Mencari pengakuan, iseng itu maksudnya nanti di kesenangan. Terus kalau penguasaan itu nganu biasanya Pak. Kalau menurut saya penguasanya dari kata kuasa. Jadi Doni melakukan itu karena dia itu ingin dihormati, diwedeni dia. Nah, jadi pengen jadi wakil, makanya dia bertindak seperti itu. Betul ya. Jadi kita tanya dulu alasannya itu apa. Nah terus merujuk pada situasi yang sedang dihadapi oleh Ibu Ambar tadi, Ibu Kiki Ambarwati tadi. Dalam konteks kondisi kondusif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi ketika kelima kebutuhan dasar itu terpenuhi, tidak mungkin anak itu akan berbuat salah. Guru BK pasti tahu, ya kan? Tahu. Tapi guru BK ini kurang disayang ya.
ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi setelah ini, marilah kita bertanya-tanya bersama-sama, bertanya terlebih dahulu. Nyapa tole kok ini, nyapa tole awak kok ini. Jangan langsung sampai salah. Udune gak ngene. Nah, itu nanti masuk ke bab selanjutnya. Jadi sub-sub bab ini nanti akan saling berkaitan. Ketika kita sudah bertanya apa tujuannya, kita nanti masuk ke 5 posisi kontrol guru. 5 lagi, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya, kita perlihatkan dengan pesan dulu, Pak Bu. Ini kalau posisi penghukum. Kontrolnya sebagai penghukum. Rata-rata penghukum itu tidak mau tahu apa tujuan atau alasan dari siswa. Dalam pikiran seorang penghukum pasti yang ada hanya siswa ini salah, harus dihukum. Ya, baik apa enggak untuk efek si anak? Enggak, bukan kok dia jadi enggak, malah dia pasti akan lari dari hukuman tersebut. Lama-lama pasti akan lari. Enggak mau malah disiplin enggak. Ya, itu untuk apa Pak Bu tadi? Posisi atau kontrol sebagai penghukum. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Oh, itu cocok ya. Yang tadi kan penghukum sekarang merasa bersalah. Kalau merasa bersalah itu biasanya lebih pelas, nadanya itu berbeda. Itu masih di bawah loh ternyata. Kan tadi ada 5. Terus apa? Pasti ada kata-kata kadang apa kamu sudah mengecewakan saya. Tapi tentu yang paling bisa dirasakan itu dari nada.
dari nada melas salah satu begi. Terus nek jane wong Jawa iki kan Bapak Ibu. Kadang itu merasa bersalah bisa apa? Kayak nyemoni barang bisa. Waktu halus kata-katanya halus tapi ngejelek-jelek bisa. Terus yang ketiga ada apa ya, setelah merasa bersalah ada posisi teman. Jadi guru itu bisa menjadi seorang teman juga. Beda lagi ya? Beda lagi, intonasinya juga berbeda. Terus kedekatan anak dan guru itu juga mesti berbeda. Dari penghukum tadi anak terlihat takut, tertekan, psikisnya masih kena. Tapi kalau apa naik ke pembuat rasa bersalah itu sudah mulai nggak, ya ada takutnya, tapi nggak lebih tertekan daripada penghukum. Kemudian naik ke teman, anak malah semakin enjoy. Ya, kalau mau disemoni lain. Sebenarnya anak itu tahu kalau semua ini ngerti. Jadi kan kembali lagi kita belajar ke posisi kontrol. Nanti pertanyaan selanjutnya kira-kira di mana tempat kita. Lanjut ya. Sekarang posisi pemantau atau sebagai monitor. Beda lagi ya, beda lagi. Kalau sebagai monitor atau sebagai apa tadi pemantau itu selalu ada konsekuensinya, ada kalimat itu. Kalau kita tahu konsekuensinya kan, jadi diberi apa seperti bukan memberitahukan konsekuensinya. Kalau sebagai pemantau atau terus posisi manajer yang terakhir. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang
Itu tadi posisi sebagai manajer. Dari kelima-limanya bisa membedakan ya. Posisi penghukum itu seperti apa? Membuat rasa bersalah seperti apa? Kemudian menjadi teman sebagai pemantau atau monitor, yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira yang paling baik itu yang mana? Yang kedua, yang mana? Rasa bersalah. Terus manajer ada lagi pemantau sebagai teman. Tidak. Udah bisa pak. Terlalu menjadikan teman kan. Itu tergantung, sebenarnya semua itu kan tergantung kita yang membawakan. Jangan takut bahwa nanti anak-anak menunjak kalau kita dianggap teman, itu tergantung pribadi kita masing-masing. Terus kalau sebenarnya kalau dilihat dari strukturnya 5 posisi kontrol itu sudah saya urutkan dari yang paling bawah yang seharusnya kita hindari sampai yang paling atas yang seharusnya kita lakukan. Jadi jangan sekali-kali itu kita menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, itu masuk di kalangan bawah. Yang paling bagus bahwa kita itu harus menjadi sosok monitor atau sebagai kalau bisa menjadi manajer. Kalau manajer tadi kita itu memberikan arahan atau pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya itu anak itu bisa mencari solusinya sendiri. Jadi semua tumbuhnya dari diri anaknya, nggak dari kita. Tapi kalau dari 1, 2, 3 tadi, termasuk hukuman atau apa dan konsekuensinya tadi, itu sudah ditentukan, bukan dari diri kita masing-masing. Yang nomor 1 malah dari si penghukumnya. Kalau yang nomor 4 itu sudah dari peraturannya. Tapi kalau dari manajer, ketika kita menjadi sosok manajer, kita itu memberikan peluang anak untuk berpikir, untuk mengerti mana yang salah, terus mana yang akan dibenahi. Jadi itu tumbuhnya masih dari diri kita masih sendiri, dari diri anak masih sendiri, bukan dari paksaan kita. Oke, Bapak Ibu. Kemudian kita coba sekarang ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita menjadi seorang penghukum, pasti kita memberi hukuman. Contohnya ini, berbuat bendera selama 1 jam. Ini maksudnya gini, hukuman. Terus kalau kita membuat rasa bersalah, kata-katanya mesti berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu, kamu selalu mengecewakan. Nah, kata-kata itu yang masuk ke pembuat rasa bersalah. Kemudian ketika kita menjadi teman, kata-kata yang terlontarkan mesti ada kata-kata tolong dong ikuti aturan sekolah. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu efeknya juga jangka pendek gitu. Terus kamu sadar, itu sebagai pemantau, kamu sadar melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu masuk ke pemantau. Tapi kalau ke manajer mesti ada pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu manajer. Jadi kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan siswa agar siswa itu bisa berpikir sendiri, menemukan solusinya. Jadi nggak amen dituntut, dia akhirnya berkembang. Betul ya? Kira-kira sekarang posisi kontrol apakah aku? Bapak Ibu sekarang posisi kontrolnya ada di mana? Masih berubah-ubah. Sudah pernah ke manajer ya? Alhamdulillah, berarti kalau sudah pernah ke manajer itu lebih baik, itu bagus sekali. Tapi kalau masih di antara penghukum rasa bersalah, belajar kita menjadi teman. Setelah teman, belajar menjadi seorang pemantau. Terus terakhir belajar menjadi manajer. Ingat, menjadi penghukum
menghukum rasa bersalah teman itu efeknya hanya jangka pendek. Tapi ketika jenengan sudah terbiasa menjadi seorang manajer, anak itu akan memiliki efeknya itu ke anak itu masih jangka panjang. Karena anak selalu diutus atau disuruh untuk berpikir sendiri, solusimu apa, yang boleh solusi dhewe, si salah apa, seperti itu. Ya, belajar. Saya tahu Bapak Ibu, kita sekolah di pinggiran, anak-anak kita seperti itu. Ya, tapi kita harus bisa berubah, harus bisa belajar juga, harus bisa memindset diri kita bahwa anak kita itu nggak seperti itu. Pernah nggak kita berpikir bahwa anak kita nggak seperti itu? Pernah. Mergo awake dhewe selalu mikirnya anak awake dhewe iki nakal-nakal, double-double. Pernah nggak berpikir bahwa anak kita itu kreatif, anak kita itu aktif, hebat, kritis? Kalau jenengan sudah berpikir seperti itu dan ditanamkan sejak dini bahwa anak kita seperti itu, jenengan latih-latih, mesti suatu saat terjadi juga seperti itu. Tapi nek kita sudah motivasi kita jelek untuk anak, bahwa anak itu salah ini sudah pelan maju anak-anak dewi. Bisa pakai ngomong deh. Jadi kembali lagi kita mulai dari diri, memberikan mindset pada diri kita bahwa anak kita itu hebat semua. Oke? Terus terakhir ini ya, sudah masuk ke terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini ada kaitannya nanti ketika kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Ketika kita sebagai manajer, kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya itu anak kita itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. 3 itu bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Tidak harus pertama itu menstabilkan, bisa langsung meyakinkan atau bisa langsung menanyakan atau validasi tindakan yang salah. Untuk pengertiannya, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Benar nggak? Boleh nggak salah? Boleh, manusia depannya salah kok. Bertujuan dari mengubah identitas orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nggak apa-apa salah, Bapak sudah pernah berbuat salah. Yang penting kita harus belajar atas kesalahan untuk menstabilkan. Ya. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap tindakan yang murid lakukan pasti memiliki tujuan dan untuk melengkapi kebutuhan dasarnya. Bertujuan untuk menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Biasanya setelah murid tidak apa-apa berbuat seperti itu, wajar. Bapak itu tahu kalau lakukan salah, menusai lakukan salah. Tapi sampai yang lakukan ini mesti ada alasannya kan? Nah, itu maksudnya boleh validasi tindakan yang salah. Kita bertanya tujuan mungkin apa kok ngono. Mesti ada di bang kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Selalu ada, ditanyakan dulu. Ketika sudah ditanyakan, kita menanyakan keyakinan. Murid akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara instinktifnya. Akhirnya tidak berdialog, sampai nanti salah apa? Salahku ini Pak. Lah, nek salah ini dari sana gitu apa? Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya dijawab sendiri oleh murid. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kemudian bertujuan untuk merubah stimulus respon menjadi posisi kontrol. Jadi kita tuh bisa menjadi kontrol yang baik. Nah, segitiga restitusi itu bisa dilakukan ketika jenengan sudah menjadi kontrol seorang manajer. Saya yakin pasti jenengan semua pernah menjadi seorang manajer. Secara tidak sengaja atau secara tidak langsung jenengan belum tahu posisi kontrol itu apa, ini pernah melakukannya, ibu enggak? Sering sekali. Mesti berawal meskipun jenengan tidak pernah berkata, alah gak apa-apa salah, Bapak tahu salah, tapi jenengan mesti tahu bertanya, sampai nyapa toh ngakoni ini. Dan itu salah satu hal yang dilakukan oleh seorang manajer untuk menghadapi seorang
Nah, ini contoh saya mencoba mempraktekkan dengan salah satu siswa tentang segitiga distribusi. Skip ya? Hah? Sudah. Jadi kasusnya itu Nia, dan besok Nia dong. Nia itu marah-marah karena pekerjaannya dicontek oleh temannya. Sampai ke depan meja, nyuek jawaban. Jadi marah-marah itu benar apa enggak? Kalau menurut saya marah-marah itu benar tidak? Tergantung sebabnya. Jadi marah itu benar. Nah, tapi kalau Nia ketika saya tanya menggunakan segitiga distribusi tersebut, kan ditanya sampai nyampo marah-marah, alasannya aku berkuiki, gak apa-apa marahnya, jadi sampai mesti marah. Itu menstabilkan. Anak ketika jadikan konon dia mesti seneng, aku didukung berarti. Setidaknya berarti aku didukung. Tapi setelah itu ditanya, tapi kira-kira itu sudah sepaham, sudah selaras dengan keyakinan kelas kita atau belum sih? Ternyata dia jawabnya belum. Karena apa? Dia marah-marah berarti tidak menghargai orang lain. Setelah itu saya tanya, kalau kamu tahu itu salah, kamu tidak menghargai orang lain, apa yang kamu lakukan selanjutnya ketika kamu dalam posisi tersebut? Seharusnya saya harus bisa lebih bersabar. Terus pakai poin dulu, yang kamu lakukan, saya akan melaporkannya kepada bapak ibu guru. Itu malah benar. Akhirnya siswa berusaha untuk mencari solusi sendiri tanpa kita yang menentukan. Jadi siswa itu berusaha berpikir cara yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan kita tadi. Saya harap bapak ibu guru semuanya bisa menerapkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, entah dari posisi kontrol itu tadi atau menerapkan segitiga distribusi, terserah. Yang pasti kita belajar dengan belajar dari diri kita, belajar dari hari ini bahwa janganlah kita menjadi seorang penghukum. Itu efeknya buruk sekali untuk siswa. Dan kita sudah masuk ke penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum saya ke penutup ini, saya ingin minta tolong satu atau dua teman saya untuk memberikan umpan balik atau pertanyaan juga nggak apa-apa. Sebis dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah mungkin ada pertanyaan yang mungkin belum jelas, pertanyaan yang ingin disampaikan, atau langsung umpan balik atau refleksi apa saja yang sudah jenengan dapatkan. Monggo, siapa yang ingin menyampaikannya? Pertanyaan boleh, umpan balik boleh, refleksi boleh, atau bisa menyimpulkan juga nggak apa-apa. Kalau jenengan tidak ada, tidak akan saya tutup ya. Karena suatu kegiatan itu akan lebih baik jika diakhiri dengan yang namanya
refleksi. Monggo, Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Yoga atas presentasinya yang sangat bagus. Lalu Pak, diri ada kamera saya Pak. Nah, gitu Pak. Nah, Ya, terima kasih Pak Yoga atas presentasinya yang sangat bagus sekali. Di sini saya juga setuju dan saya juga baru tahu beberapa hal. Dan yang pasti memang bagi siswa itu saya juga pernah membaca dalam sebuah buku ya. Bagi siswa itu sekolah merupakan salah satu diktator, seperti diktator pemerintahan. Tapi bagi guru itu seperti nurturing the student, seperti apa? Planting ya, menanam, seperti menanam. Jadi harus dirawat dengan baik, disirami, diberi pupuk dan sebagainya. Ya begitu, saya rasa terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan. Mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan, Pak Oki mau? Sebelumnya terima kasih waktu yang sudah disampaikan Pak Yoga. Saya nama saya Oki Willy Suprapto, guru produktif TKJ. Dari pemaparan yang sudah diberikan Pak Yoga sangat bermanfaat sekali untuk kami di sini. Jadi kami yang berapa ini sangat beruntung sekali karena ini ilmu yang mahal. Nah, saya ini bukan orang pendidikan sebenarnya. Saya ini orang teknik, tapi karena saya harus belajar lagi. Ada banyak sekali ilmu yang kami dapatkan, utamanya adalah ilmu mendidik. Terus ternyata menghadapi situasi dengan siswa itu tidak seperti yang dulu terlalu kasar kaku. Saya dulu awalnya mengalami fase menghukum, kemudian fase membuat merasa bersalah. Itu juga saya sering mengalami dulu waktu pertama-tama karena itu mungkin karena hasil dari pola pendidikan yang sudah saya terima. Ya, gitu ya. Kalau kita kemarin mengikuti platform pendidikan Pancasila ada namanya pendidikan masa kolonial. Ya itu ya. Jadi menghukum dan merasa bersalah itu kan mesti melekat di benak kita. Jadi terbawa sampai ke anak-anak kita yang sekarang itu. Nah ternyata ada yang namanya monitoring dan manajer itu sangat berharga sekali, gitu ya. Ternyata ilmunya sangat bermanfaat bagi kita. Semoga nanti kita bisa menerapkan diri kita pribadi dan guru-guru yang ada di SMP 12. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Oki Willy Suprapto atas pemaparannya. Benar Bapak Ibu, memang saya juga merasa beruntung sekali masuk CGP Angkatan 8 ini. Saya akhirnya dapat ilmu baru. Saya ingatkan lagi, saya tidak menggurui boten ya. Saya hanya menyampaikan informasi dari apa yang sudah disampaikan dari apa yang sudah saya dapatkan dari CGP Angkatan 7 waktu lokakarya atau waktu elaborasi atau eksplorasi konsep bersama fasilitator. Materinya sudah seperti ini semuanya. Jadi saya bertugas untuk menyampaikan ke teman-teman semuanya agar api atau ada informasi bagus kan juga nggak baik kalau di PDW. Ada ilmu bagus harus disebarluaskan. Ya Pak Ilham ya. Jadi kita sudah berada di penghujung penutup. Nanti kalau misal setelah saya selesai teman-teman masih ada yang masih bingung kok gini, aku saya ada pertanyaan, nanti bisa kita berdiskusi di belakang ya. Kita berkolaborasi berdiskusi di belakang saja. Jadi penutup dari saya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sendiri sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Semoga berkah untuk jenengan dan saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.